Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Sudah makan, minta minum. Tidur pun mau dipayungi. Itu tamu yang diusir Abu Nawas secara halus. Suatu pagi, kediaman Abu Nawas yang sederhana di pinggir kota Baghdad kedatangan seorang tamu yang tak diundang. Ia adalah pedagang kain dari negeri seberang yang terkenal akan kemewahannya. Tamu itu dengan jubah sutra dan sorban berkilauan menyapa Abu Nawas dengan suara lantang. "Wahai Abu Nawas yang mahsyur, aku datang jauh-jauh untuk menemui dan mencari inspirasi. Ku dengar kecerdasanmu tak tertandingi." Abu Nawas tersenyum ramah. Meskipun dalam hati ia sudah merasa ada yang tidak beres dengan kedatangan mendadak ini. Abu Nawas mempersilakan tamunya masuk. Ruang tamu kecilnya seketika terasa penuh. Tamu itu memandang sekeliling dengan pandangan meremehkan. Tanpa basa-basi, ia langsung duduk di karpet terbaik Abu Nawas dan menyilangkan kaki. "Aku lapar, Abu Nawas. Perjalanan ini melelahkan," katanya sambil mengipas wajahnya. Abu Nawas dengan sabar menyajikan hidangan sederhana yang ada, nasi dan ikan. Namun tamu itu justru menyeringetkan dahi. "Apa ini? Kan asin? Di negeriku kami makan domba panggang dengan saus madu," ujarnya dengan nada sombong. Setelah menghabiskan makanan meski dengan gerutuan, tamu itu kembali membuat permintaan. "Tenggorokanku kering, Abu Nawas. Apakah kau punya minuman yang lebih segar dari air sumur ini?" Tanpa menunggu jawaban, ia menunjuk cangkir tanah liat Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak ingin menyinggung perasaan tamunya, langsung mengambil teko besar berisi air buah kurma yang ia simpan untuk acara khusus. Tamu itu kembali menunjukkan ketidakpuasannya. "Hanya ini? Kau tidak punya anggur dari Persia?" tanyanya sambil minum air buah kurma itu dengan cepat, seolah ia haus sekali. Malam mulai menjelang. Tamu itu yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan pulang menguap lebar. "Aku lelah. Aku akan menginap di sini," katanya dengan santai. Abu Nawas terkejut. Ia tidak siap untuk menampung tamu. Namun demi menghormati tamu, ia menawarkan bantal dan selimut. Tidak, aku tidak bisa tidur di lantai. Di negeriku, aku tidur di ranjang empuk dengan kelambu sutra," protesnya. Abu Nawas hanya bisa menghela napas panjang. Abu Nawas akhirnya menyerah dan membiarkan tamu itu tidur di ranjangnya sendiri. Ia lantas menggelar tikar di sudut ruangan. Begitu tamu itu naik ke ranjang, ia memandang Abu Nawas dengan mata sayu. "Abu Nawas, bisakah kau melakukan satu hal lagi untukku?" tanyanya dengan nada manja. Abu Nawas yang sudah sangat lelah hanya bisa mengangguk pasrah. "Kau lihat bulan purnama di luar? Cahayanya terlalu terang. Aku tidak bisa tidur." Abu Nawas mengamati bulan purnama yang memang bersinar sangat terang. "Lalu apa yang bisa kulakukan?" tanyanya. Tamu itu menyeringai. "Bisakah kau payungi aku? Tidurku harus dilindungi dari cahaya bulan yang mengganggu." Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan ini sangat di luar akal sehat. Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja tuan. Apapun untuk tamu terhormatku." Ia mengambil payung besar yang sudah tua, berdiri di samping ranjang, memayungi tamu itu. Malam semakin larut, dan tangan Abu Nawas mulai pegal memegang payung. Tamu itu sudah terlelap, mendengkur dengan nyenyak, seolah ia benar-benar menikmati perlakuan istimewa itu. Abu Nawas yang kesal dengan tamu yang tak tahu diri ini mulai memutar otaknya. Ia harus menemukan cara untuk mengusir tamu ini tanpa menyinggungnya. Atau lebih tepatnya dengan cara yang akan membuat tamu itu pergi sendiri. Ia tidak bisa terus-menerus memayungi tamu yang bahkan tidak menghargai keramahannya. Tiba-tiba sebuah ide gila muncul di benaknya. Sebuah senyum nakal terukir di wajah Abu Nawas. Ia perlahan-lahan menurunkan payung, menaruhnya di atas meja, lalu mengambil sebuah baskom besar berisi air.
Ia juga mengambil beberapa buah jeruk dan mangga yang ia simpan di dapur. Dengan hati-hati ia mulai melaksanakan rencananya. Tepat di bawah ranjang tamu, Abu Nawas meletakkan baskom air. Ia kemudian mengambil baskom lain dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Gedebuk, suara keras itu membangunkan tamu. Ada apa itu?" teriaknya kaget. "Maaf Tuan, maaf," jawab Abu Nawas dengan suara cemas. "Tiba-tiba saja langit-langit atapku bocor, airnya tumpah kemana-mana." Tamu itu melihat ke arah baskom yang dipegang Abu Nawas. Ia melihat air yang mengalir dari baskom dan matanya melebar. "Bocor?" tanyanya dengan takut. "Iya Tuan," jawab Abu Nawas. "Sepertinya ini akan menjadi malam yang sangat buruk. Sebentar lagi pastikan ada hujan deras di dalam rumah." Abu Nawas pura-pura mengelap keringat di dahinya, seolah sangat khawatir. Tamu itu panik. Ia segera meloncat dari ranjang. "Bagaimana ini? Kau bilang tadi kau akan memayungiku dari cahaya bulan. Sekarang malah ada hujan di dalam rumahmu," teriaknya. Abu Nawas mengangguk dengan serius. "Itulah masalahnya Tuan. Langit di atas rumahku ini sangat aneh. Terkadang ia bisa menurunkan cahaya bulan yang terang, terkadang ia menurunkan hujan dari awan yang tak terlihat." Tamu itu yang sudah ketakutan tidak lagi peduli dengan ranjang empuk atau kelambu sutra. Ia hanya ingin keluar dari rumah yang menurutnya aneh itu. "Aku harus pergi sekarang. Aku tidak bisa tidur di tempat yang bisa hujan kapan saja," katanya sambil buru-buru mengumpulkan barang-barangnya. Abu Nawas tersenyum kecil. "Tentu saja Tuan. Hati-hati di jalan. Semoga perjalananmu dilindungi dari hujan yang tidak terduga." Tamu itu pun pergi dengan tergesa-gesa. Abu Nawas kembali ke keranjangnya, menarik napas lega. Ia tahu bahwa ia tidak pernah lagi akan kedatangan tamu yang akan diminta dipayungi saat tidur. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika pasar masih dipenuhi aroma rempah-rempah dan suara tawa, datanglah seorang lelaki berbadan tegap dengan sorot mata angkuh. Namanya Abu Jahil, seorang sarjana dari Basra yang terkenal karena kecerdasannya, atau lebih tepatnya karena pengakuannya sendiri atas kecerdasannya tersebut. Dia menganggap dirinya tak tertandingi dalam hal logika dan retorika. Di tangannya selai gulungan perkamen berisi tantangan terbuka. Dia berseru, "Adakah di sini yang berani berdebat denganku? Aku menantang siapapun yang merasa paling bijak di Baghdad." Kerumunan yang awalnya ramai perlahan membisu. Mereka tahu banyak yang datang ke Baghdad untuk menguji kecerdasan mereka. Tetapi tidak banyak yang berani sesombong itu. Seorang pedagang kurma berbisik, "Itu Abu Jahil. Kudengar ia berhasil memungkam para sarjana di Basra," katanya. "Tidak ada yang bisa menandingi kecepatan pikirannya." Di tengah keramaian itu, Abu Nawas duduk santai di warung kopi, menikmati tehnya. Ia mengenali Abu Jahil dan hanya tersenyum simpul, seperti seorang yang tahu akhir dari sebuah lelucon, bahkan sebelum lelucon itu dimulai. Abu Jahil yang tidak mendapat tanggapan segera naik ke atas bangku. Suaranya lebih keras dari pedagang manisan. "Mengapa tidak ada yang menjawab? Apa kalian semua sudah kehilangan akal? Ataukah kalian takut kepada kebenaran yang akan kubawakan?" Ia mengibaskan gulungan perkamennya dengan dramatis. "Kini kusampaikan tantanganku kepada Abu Nawas. Wahai penyair yang cerdik, di mana engkau bersembunyi? Keluarlah dan hadapi aku jika kau bukan pengecut." Para warga mendengar nama Abu Nawas mulai berbisik-bisik dan menunjuk ke arahnya. "Abu Nawas, itu Abu Nawas." Abu Nawas terdiam, tidak bergeming dari tempat duduknya. Ia hanya meneguk tehnya perlahan, seolah-olah pengumuman itu adalah hiburan yang sengaja dipentaskan untuknya. Sikap acuhnya justru membuat Abu Jahil semakin geram. Ia merasa diremehkan.
Diammu adalah pengakuan atas kekalahanmu. Biar kuberikan kau satu pelajaran, wahai Abu Nawas yang tak punya nyali. Tanpa menunggu Abu Nawas bangun, Abu Jahil memulai pidatonya. Ia berjalan mondar-mandir di depan kerumunan. Matanya menatap tajam ke arah Abu Nawas. Kau tahu Abu Nawas? Ia memulai. Sebuah argumen yang baik memerlukan logika yang kuat. Misalnya, apakah ayam lahir dari telur atau telur itu dari ayam? Sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi memerlukan penalaran yang mendalam. Kau pikir kau bisa menjawabnya? Ia berhenti sejenak, menoleh ke kerumunan seolah mencari persetujuan, lalu melanjutkan. Tentu saja jawabnya adalah ayam, karena Abu Jahil mulai berdebat dengan dirinya sendiri. Ia menyajikan argumen pro dan kontra, lalu membantahnya dengan argumen lain yang ia ciptakan sendiri. Wajahnya serius, tangannya bergerak-gerak seperti sedang berinteraksi dengan lawan debat yang tak terlihat. Ia berbicara tentang filosofi Yunani kuno, tentang ilmu falak, dan tentang berbagai hal rumit yang hanya dia sendiri yang pahami. Abu Nawas hanya menonton dengan senyum yang semakin lebar. Ia tahu Abu Jahil tidak sedang menunggu jawaban darinya. Ia hanya butuh penonton, dan Abu Nawas berserta seluruh pasar dengan senang hati menjadi penonton pertunjukan paling menggelikan di Baghdad. Abu Jahil semakin bersemangat. Ia melompat dari bangku, berjalan di tengah pasar yang kini berpusat padanya, melanjutkan monolognya. Dan kau tahu, wahai Abu Nawas, ia berseru, sebuah kerajaan tidak akan berdiri tanpa raja yang bijaksana. Dan kebijaksanaan itu hanya bisa dicapai melalui ilmu yang benar, bukan melalui syair-syair yang melunakkan jiwa. Apa pendapatmu? Kau pasti tidak punya jawaban, kan? Ia tertawa lantang, seolah-olah ia baru saja memenangkan perdebatan besar. Para pedagang dan warga mulai merasa bosan. Beberapa sudah kembali ke kios mereka. Pertunjukan satu orang ini terlalu panjang dan tidak ada artinya. Abu Jahil terlalu asik dengan dirinya sendiri. Ia bahkan mulai mengubah intonasi suaranya, berpura-pura menjadi Abu Nawas, memberikan jawaban yang konyol, lalu menyanggahnya dengan argumen sendiri yang dianggapnya berlian. Tidak, itu jawaban yang salah. Bodoh, seharusnya kau menyimpulkan dari premis awal. Ketika Abu Jahil akhirnya berhenti sejenak untuk menarik napas, wajahnya merah padam karena kelelahan. Abu Nawas perlahan berdiri. Seluruh pasar kembali terdiam, menanti apa yang akan dikatakan Abu Nawas setelah monolog panjang itu. Abu Nawas berjalan ke arah Abu Jahil dengan langkah tenang. Dia tidak terlihat marah, melainkan penuh dengan rasa iba. Ia menepuk pundak Abu Jahil dengan lembut. Wahai saudaraku, kata Abu Nawas dengan suara lembut. Maafkan aku tidak bisa menjawabnya. Raut wajah Abu Jahil seketika berubah menjadi bangga. Ia bersiap untuk mengucapkan pidato kemenangan. Tapi Abu Nawas melanjutkan, aku tidak bisa menjawab karena kau sudah menjawab pertanyaanmu sendiri. Kau adalah lawan debat terbaik yang pernah kumiliki. Kau memulai perdebatan, kau memenangkannya, dan kau juga yang mengakhirinya. Kau bahkan memberikan jawaban yang jauh lebih baik daripada yang bisa aku berikan. Aku sungguh salut kepadamu. Mendengar pujian dari Abu Nawas, Abu Jahil mematung. Wajahnya semula penuh kemenangan perlahan luntur. Ia menyadari bahwa ia baru saja berdebat dengan dirinya sendiri. Dan Abu Nawas tidak pernah menjawab, tidak pernah melawan. Ia hanya berdiri menonton. Abu Nawas kemudian menoleh ke kerumunan dan berkata, saudaraku, ini sungguh luar biasa. Ia adalah syekh yang bisa berdebat tanpa lawan. Ia terlalu cerdas untuk kita semua. Abu Nawas tersenyum dan senyum itu menular ke seluruh pasar. Abu Jahil terdiam. Kebanggaannya hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa perdebatan yang ia menangkan adalah perdebatan yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak membuktikan apa-apa, kecuali bahwa ia adalah orang yang paling sombong di Baghdad. Dengan wajah merah padam karena malu, Abu Jahil membungkuk sedikit ke arah Abu Nawas dan kerumunan.
lalu segera pergi, menghilang dari pasar yang kini dipenuhi tawa dan bisik-bisik geli. Abu Nawas kembali ke warung tehnya, tersenyum puas. Ia tahu terkadang cara terbaik untuk memenangkan sebuah perdebatan adalah dengan tidak ikut di dalamnya. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang berjejer buah-buah ranum, rempah-rempah eksotis, dan aneka dagangan, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kios kurma. Sesekali ia mengipasi dirinya dengan kipas daun lontar. Matanya lincah mengamati geliat pasar yang tak pernah sepi. Seorang pedagang apel yang baru saja melayani pembeli melihat Abu Nawas dengan tampak adem ayem, menghampirinya dengan senyum ramah. "Abu Nawas, hari ini kulihat kau tak memborong apapun. Bukankah istri dan anak-anakmu memerlukan buah-buahan segar ini?" tanya pedagang itu sambil menunjuk keranjang apelnya yang merah merona. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Matanya melirik ke arah tumpukan apel, namun tak ada hasrat untuk membeli terpancar di sana. Tak jauh dari situ, seorang pedagang kain sutra mewah sedang sibuk menjelaskan keunggulan kainnya kepada seorang saudagar kaya. Kain-kain ini dengan warna-warni memukau berkibar-kibar terterpa angin, memancarkan kemewahan yang sulit ditolak. Para wanita kaya berkerumunan, menawar harga dengan riang. Seolah-olah semakin banyak kain yang mereka miliki, semakin lengkaplah kebahagiaan mereka. Pedagang sutra itu yang kebetulan mengenal Abu Nawas menyapanya dengan suara lantang. "Abu Nawas, apakah kau tak tertarik dengan kain-kain indah ini? Pakaian usangmu itu mungkin sudah saatnya diganti." Abu Nawas tertawa kecil. Ia menunjuk pakaiannya yang sederhana bersih, namun memang sudah agak usang. "Kain ini masih bisa melindungiku dari terik dan dingin, saudaraku. Dan yang lebih penting, kain ini tak menuntut lebih dariku," jawabnya kalem. Sore harinya, saat pasar mulai sepi, Abu Nawas berjalan pulang menyusuri gang-gang sempit Baghdad. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Tuan Paruk, seorang saudagar kaya raya yang dikenal dermawan namun juga sangat menghargai harta. Tuan Paruk tersenyum dan mengundang Abu Nawas untuk makan malam di rumahnya yang megah. "Abu Nawas, malam ini aku mengadakan jamuan makan. Akan ada hidangan lezat dan obrolan menarik. Maukah kau datang?" kata Tuan Paruk dengan nada hangat. Abu Nawas mengangguk setuju. Tahu bahwa jamuan Tuan Paruk selalu penuh dengan hidangan berlimpah ruah, jauh melebihi apa yang biasa ia nikmati di rumahnya yang sederhana. "Dengan senang hati, Tuan Paruk. Aku pasti datang," jawab Abu Nawas, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa sungkan atau minder. Malam itu, rumah Tuan Paruk dipenuhi gemerlap lampu minyak dan aroma masakan yang menggugah selera. Meja makan dipenuhi hidangan istimewa, daging kambing panggang, nasi biryani dengan rempah-rempah pilihan, aneka roti pipih, dan buah-buahan segar dari berbagai penjuru negeri. Para tamu makan dengan lahap. Sebagian besar dari mereka adalah saudagar dan pejabat yang terbiasa dengan kemewahan. Abu Nawas makan secukupnya, menikmati setiap suapan, namun tak terlihat serakah. Ia mengamati bagaimana beberapa tamu bahkan merebut hidangan tertentu, seolah takut kehabisan. Sikapnya yang tenang dan bersahaja membuat Tuan Paruk mengamati dirinya dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah selesai makan, saat teh min disajikan, Tuan Paruk memandang Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, suaranya pelan namun terdengar jelas oleh beberapa tamu di sekitarnya. "Aku melihatmu makan dengan tenang, tak seperti yang lain yang seolah tak pernah kenyang. Di pasar tadi kau juga tak tertarik pada kemewahan. Padahal jika kau mau, aku bisa memberimu sejumlah dirham untuk membeli apapun yang kau inginkan." Abu Nawas tersenyum.
Matanya memancarkan kebijaksanaan yang lucu. "Tuan Paruk yang terhormat," jawabnya. "Tadi siang pedagang apel bertanya, mengapa aku tak membeli buah? Pedagang sutra bertanya, mengapa aku tak mengganti pakaian? Sekarang Tuan bertanya mengapa aku tak tertarik pada harta. Jawaban untuk semua pertanyaan itu adalah sama." Para tamu lain mulai mencondongkan badan, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. "Aku makan seperlunya," lanjut Abu Nawas, "karena perutku memiliki batas. Aku memakai pakaian ini karena cukup melindungiku. Dan aku tidak mengkhawatirkan harta, karena aku merasa cukup." Sebuah tawa kecil menyelinap di antara para tamu. Mereka tak menyangka jawaban Abu Nawas sesederhana itu. Tuan Paruk mengerutkan keningnya. "Cukup? Bukankah manusia selalu ingin lebih, Abu Nawas? Bukankah semakin banyak yang kau miliki, semakin tenang hidupmu?" Abu Nawas menggelengkan kepala perlahan. "Justru sebaliknya, Tuan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang dijaga. Semakin banyak yang dijaga, semakin banyak pula kekhawatiran yang datang. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang dimiliki." Beberapa tamu mengangguk-angguk setuju, sementara yang lain masih tampak bingung. Berapa hari kemudian, Tuan Paruk bertemu lagi dengan Abu Nawas di pasar. Kali ini wajah Tuan Paruk tampak keruh. Ia bercerita tentang salah satu kapal dagangan yang baru saja mengalami badai dan kehilangan sebagian besar muatannya. Kerugian besar itu membuat Tuan Paruk sulit tidur dan nafsu makannya berkurang. "Abu Nawas, betapa benar perkataanmu waktu itu," keluh Tuan Paruk. "Aku memiliki begitu banyak, namun kini aku merasakan kekhawatiran yang tiada henti. Kapalku karam, hartaku berkurang, dan hatiku pun gelisah." Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong perkataan Tuan Paruk. Hanya sekekali mengangguk. Abu Nawas menunjuk seekor burung pipit yang sedang mematuk-matuk butiran beras di tanah. "Lihatlah burung kecil itu, Tuan Paruk. Ia tidak memiliki lumbung yang penuh, tidak pula memiliki kapal dagangan yang melintasi lautan. Setiap hari ia mencari makan seperlunya, dan setiap malam ia tidur nyenyak di sarangnya, tanpa sedikit pun kekhawatiran tentang hari esok. Ia tidak memiliki banyak," lanjut Abu Nawas, "tetapi ia merasa cukup, dan karena ia merasa cukup, ia bebas dari beban kekhawatiran yang membelenggu kita memiliki segalanya. Kebahagiaan bukanlah diukur dari seberapa besar tumpukan harta, melainkan dari seberapa besar hati kita mampu merasa cukup dan bersyukur." Mendengar perumpamaan itu, wajah Tuan Paruk perlahan mulai cerah. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada angka-angka di pembukuan dan besar kekayaannya, hingga melupakan arti ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Ia mengulurkan tangan kepada Abu Nawas. "Terima kasih, Abu Nawas. Pelajaranmu kali ini jauh lebih berharga daripada seluruh harta yang kumiliki. Aku telah memiliki segalanya, namun baru kali ini aku mengerti arti merasa cukup." Sejak hari itu, Tuan Paruk mulai mengubah cara pandangnya tentang harta. Ia tetap berdagang dan mencari rezeki, namun kekhawatiran dan keserakahan yang dulu menguasainya kini telah tergantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang datang dari merasa cukup. Dan di Baghdad, kisah Abu Nawas yang tak memiliki banyak namun selalu merasa cukup menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Cerita selanjutnya. Pagi itu, Baghdad diselimuti mendung tebal yang tak biasa. Angin berhembus kencang, membawa serta debu-debu jalanan yang mengganggu. Para pedagang berburu-buru menutup lapak mereka. Firasat buruk menyelimuti kota. Tak lama berselang, hujan turun dengan derasnya, disusul petir yang menyambar-nyambar. Sungai Tigris meluap, membawa serta puing-puing sampah yang tak terhitung jumlahnya.
mengubah jalanan menjadi sungai-sungai kecil yang keruh. Di tengah kekacauan itu, rumah seorang pedagang rempah bernama Abdul yang terkenal akan keramahannya tiba-tiba runtuh. Dindingnya yang lapuk tak mampu menahan gempuran air dan angin, membuat seluruh isinya berantakan. Abdul dan keluarganya terpaksa mengungsi ke masjid terdekat, meninggalkan harta benda mereka yang kini berserakan di bawah reruntuhan. Kabar musibah ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota, sampai pula ke telinga Abu Nawas. Abu Nawas yang kala itu sedang menikmati semangkuk pul medemas di warung kopi langganannya, mendengar kabar duka tersebut. Ia terdiam sejenak, mengelus jenggotnya yang tipis. Pikiran cerdiknya mulai bekerja, mencari-cari cara untuk membantu Abdul tanpa harus mengeluarkan uang dari kantongnya. Tentu saja cara yang ia pikirkan kali ini juga tidak kalah aneh dari biasanya. Ia teringat pepatah lama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Namun bagaimana caranya membuat seluruh warga Baghdad ikut memikul beban Abdul tanpa mereka sadari? Senyum simpul tersungging di bibirnya. Sebuah ide gila tapi berlian telah lahir, yang pasti akan membuat seisi Baghdad tercengang sekaligus terhibur. Ia segera menggegas menuju pasar, matanya berbinar penuh rencana. Keesokan harinya, pasar Baghdad dikejutkan dengan pemandangan tak biasa. Abu Nawas berdiri di atas tumpukan barang ronsokan yang baru saja ia kumpulkan dari reruntuhan rumah Abdul. Dengan lantang ia mengumumkan akan mengadakan lelang barang-barang bersejarah dari seorang pedagang terkenal yang ditimpa musibah. Tentu saja ia tidak menyebutkan nama Abdul secara langsung, hanya memberikan petunjuk yang cukup samar. Para pengunjung pasar yang penasaran dan selalu menyukai keramaian mulai mengerumuni Abu Nawas. Beberapa barang yang dilelang terlihat sangat biasa, bahkan rusak parah, seperti sendok bengkok, mangkuk retak, bahkan sepotong kayu lapuk. Namun Abu Nawas dengan piawainya berhasil membumbui setiap barang dengan kisah-kisah fantastis, seolah-olah setiap barang memiliki nilai sejarah yang tak ternilai. Pembeli pun berdatangan, terbius oleh cerita Abu Nawas yang memukau. "Perhatikan baik-baik sendok bengkok ini," seru Abu Nawas, mengangkat sebuah sendok yang memang sangat bengkok, nyaris tidak berbentuk sendok lagi. Sendok ini, saudara-saudaraku, adalah sendok yang pernah digunakan oleh seorang koki istana untuk membuat hidangan kesukaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Konon, setiap kali sendok ini digunakan, hidangan tersebut selalu menghasilkan citra rasa yang tak tertandingi. Siapa yang mau memiliki warisan kuliner ini? Para penawar mulai berebut, tergiur oleh cerita Abu Nawas yang penuh imajinasi. Seorang pedagang kaya raya yang memang selalu ingin tampil berbeda, akhirnya berhasil memenangkan sendok bengkok ini dengan harga yang fantastis. Ia pulang dengan bangga, membayangkan dirinya akan menjadi koki paling hebat di Baghdad hanya dengan sendok bengkok tersebut. Kebingungan menyelimuti warga pasar. Sebagian menganggap Abu Nawas gila. Sebagian lagi mulai bertanya-tanya, apakah barang-barang itu memang seberharga yang diceritakannya. Tidak berhenti di situ, Abu Nawas kemudian mengangkat sebuah mangkuk keramik yang retak di beberapa bagian. Mangkuk ini, katanya dengan suara yang dibuat-buat serius, adalah mangkuk yang pernah digunakan oleh seorang filsuf bijak untuk meminum teh herbal setiap pagi. Konon setiap teguk teh dari mangkuk ini akan membangkitkan inspirasi dan kebijaksanaan dalam diri peminumnya. Barang siapa yang memilikinya, niscaya akan menjadi orang paling cerdas di Baghdad. Seorang ulama terkemuka yang memang haus akan ilmu terpikat oleh janji Abu Nawas. Ia berulang kali menaikkan tawaran hingga akhirnya berhasil memiliki mangkuk retak tersebut. Ia segera pulang dengan mencoba minum teh dari mangkuk itu, berharap kecerdasan akan langsung masuk ke dalam dirinya. Sementara itu, gosip tentang lelang Abu Nawas semakin menyebar, membuat semakin banyak orang datang ke pasar, penasaran ingin melihat langsung keajaiban yang terjadi.
Puncak keanehan lelang ini terjadi ketika Abu Nawas mengangkat sepotong kayu lapuk yang sama sekali tidak menarik. Dan inilah Abu Nawas mengumumkan dengan nada dramatis. Sepotong kayu dari pohon kurma tertua di Baghdad. Konon pohon ini tumbuh di atas tanah yang diberkahi. Dan setiap bagiannya dipercaya dapat menarik rezeki dan keberuntungan. Barang siapa memiliki pohon kayu ini, niscaya hartanya akan berlipat ganda. Meskipun banyak yang skeptis, beberapa pedagang yang serakah dan percaya tahayul mulai saling berebut untuk mendapatkan sepotong kayu lapuk tersebut. Mereka membayangkan kekayaan yang berlimpah ruah hanya dengan memiliki sepotong kayu. Lelang berakhir dengan sukses besar, dan Abu Nawas tersenyum puas melihat tumpukan dinar di hadapannya. Para pembeli pulang dengan barang rongsokan bersejarah mereka. Sementara Abdul yang menyaksikan lelang dari kejauhan hanya bisa menggelengkan kepala. Tak habis pikir dengan tingkah laku Abu Nawas. Setelah lelang usai, Abu Nawas segera membawa hasil lelang yang cukup besar itu ke hadapan Abdul. "Abdul, sahabatku," kata Abu Nawas sambil senyum lebar. "Ini adalah rezeki tak terduga yang telah Allah berikan kepadamu melalui tangan hamba yang hina ini." Abdul tercengang melihat tumpukan dinar di hadapannya. Ia tidak tahu dari mana uang itu berasal, mengingat Abu Nawas tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Abu Nawas kemudian menjelaskan dengan detail bagaimana ia mengadakan lelang barang-barang yang bersejarah dari reruntuhan rumah Abdul. Abdul yang tadinya bingung kini tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Ia tidak menyangka bahwa barang-barang rongsokan miliknya bisa laku dengan harga setinggi itu. Kebahagiaan dan rasa syukur meliputi hati Abdul. Ia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Kabar tentang lelang barang rongsokan Abu Nawas dan kebenaran di baliknya segera menyebar ke seluruh Baghdad. Para pembeli yang tadinya bangga dengan barang sejarah, mereka kini merasa malu sekaligus kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah dibodohi. Tetapi di sisi lain, mereka juga merasa senang karena tanpa sadar telah membantu Abdul yang sedang kesusahan. Abu Nawas dengan gaya khasnya menjelaskan bahwa ini adalah wujud nyata dari pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Meskipun mereka tidak secara langsung memikul beban Abdul, mereka telah meringankan bebannya dengan sukarela. Ia juga menambahkan, terkadang hikmah datang dengan cara yang tidak terduga, bahkan dari sepotong kayu lapuk sekalipun. Yang penting adalah niat baik dan kebersamaan. Dari kejadian itu, seluruh penduduk Baghdad belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah lelang barang rongsokan yang aneh. Mereka juga belajar bahwa menolong sesama adalah kewajiban, dan tidak harus selalu dengan cara yang konvensional. Sementara tolong-menolong semakin menguat di antara mereka, membuat Baghdad menjadi kota yang lebih hangat dan harmonis. Dan Abu Nawas, sang penyair dan penipu ulung yang baik hati, kembali menjadi pahlawan tak terduga. Ia membuktikan bahwa dengan sedikit kecerdasan dan niat yang tulus, ia bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang lain. Sejak saat itu, setiap kali ada musibah, warga Baghdad selalu teringat akan lelang aneh Abu Nawas dan pepatah berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, yang kini memiliki makna yang lebih mendalam bagi mereka. Cerita selanjutnya. Suasana istana Harun ar-Rasyid mendadak mencekam. Para Qasim dan Dayang berbisik-bisik. Wajah mereka pucat pasi. Di hadapan sang raja tergeletak sebuah gulungan perkamen tua yang terbakar di sudutnya, berbau belerang dan asap. Raja Harun ar-Rasyid menatap gulungan itu dengan mata melotot. Dahinya berkerut dalam. Ia baru saja selesai membacakan isinya. Sebuah surat yang konon dikirim langsung dari neraka.
berisi keluhan dan ancaman dari para penghuni neraka yang merasa terganggu oleh kebijakan-kebijakan raja yang dianggap terlalu zalim. Surat itu menyebutkan bahwa tawa dan sorak-sorai dari istana terdengar hingga ke ujung jahanam, mengganggu ketenangan para penghuni abadi di sana. Melihat kegelisahan di wajah para punggawa dan ketakutan sang raja, seorang menteri yang culas dan iri hati, Syekh Al-Muadzir, menunjuk Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di sana. "Ampun tuanku, hanya seorang penyair gila seperti Abu Nawas yang mampu membuat lelucon seberani ini. Siapa lagi yang berani menyentuh perkara neraka dan tuanku raja secara bersamaan?" Tuduhannya dengan suara lantang. Seketika semua mata memandang Abu Nawas yang berdiri santai di sudut ruangan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wajah Abu Nawas tetap tenang. Bahkan ada sedikit senyum geli yang tersungging di bibirnya, membuat amarah raja semakin tersulut. Abu Nawas segera dibawa ke hadapan raja. "Abu Nawas, apakah kau yang menulis surat kurang ajar ini?" tanya Raja Harun Ar-Rasyid dengan suara bergetar menahan amarah. "Atau kau punya mata-mata di neraka yang mengirimkan untukmu?" Abu Nawas pura-pura terkejut. "Ampun tuanku, hamba tidak pernah memiliki akses ke sana, apalagi punya mata-mata. Hamba hanya penyair miskin yang tidak punya bekal untuk perjalanan sejauh itu." Jawabannya dengan nada yang begitu meyakinkan, membuat beberapa Qasim sulit menahan tawa. Raja Harun Ar-Rasyid yang melihat senyum geli di wajah para Qasim memerintahkan Abu Nawas untuk membuktikan ketidakbersalahannya dalam 3 hari. Abu Nawas yang otaknya selalu berputar lebih cepat dari roda kereta, segera memikirkan cara untuk lolos dari tuduhan konyol ini. Ia mulai menyelidiki. Ia memeriksa gulungan perkamen yang menjadi barang bukti. Ia menciumnya, membolak-baliknya, dan bahkan mencicipi sedikit bubuk hangus di bagian ujungnya. Gumamnya. Bau belerang ini tidak seperti belerang dari neraka, tapi lebih mirip dari kembang api buatan Cina yang dijual di pasar. Penyelidikan berlanjut ke pasar. Ia menemukan penjual kembang api tua yang mengaku menjual dagangannya kepada seorang menteri yang selalu mengenakan jubah sutera ungu. "Menteri yang mana tuan?" tanya Abu Nawas. Penjual itu menjawab, "Menteri yang culas itu, namanya Syekh Al-Muadzir." Abu Nawas tersenyum licik. Ia segera merencanakan sebuah jebakan. Di malam hari kedua, ia menulis surat lain. Kali ini dari surga, yang ditunjukkan kepada Syekh Al-Muadzir. Isi surat itu memuji Syekh Al-Muadzir sebagai orang yang paling berjasa di dunia karena berhasil membuat raja ketakutan dengan surat dari nerakanya. Surat itu juga berjanji akan memberikan sebuah permata yang langka yang akan muncul di bawah patung singa emas di gerbang istana pada tengah malam. Tentu saja surat itu dibubuhi wangi-wangian yang sangat harum. Jauh berbeda dengan surat pertama. Abu Nawas menyelipkan surat itu di bawah pintu rumah Syekh Al-Muadzir. Syekh Al-Muadzir yang merasa bangga dan serakah diam-diam pergi ke gedung istana pada tengah malam. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada penjaga yang melihat. Lalu ia merangkak di bawah patung singa emas, mencari permata yang dijanjikan. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah gulungan perkamen kosong yang berbau belerang yang hangus. Berisi persis seperti surat pertama. Saat ia kebingungan, Abu Nawas tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. "Wahai Syekh yang mulia, kenapa Anda mencari permata di bawah patung singa pada tengah malam? Jangan-jangan Anda sedang menunggu surat balasan dari neraka?" tanya Abu Nawas dengan suara keras dan memancing perhatian para penjaga yang kebetulan sedang patroli. Keesokan paginya, Syekh Al-Muadzir diseret ke hadapan Raja Harun Ar-Rasyid dengan wajah pucat dan ketakutan. Gulungan perkamen kosong yang berbau belerang berada di tangannya. Raja menatapnya dengan tajam. "Al-Muadzir, mengapa engkau berada di gerbang istana pada tengah malam? Dan apa itu yang kau pegang?" tanya Raja. Syekh Al-Muadzir terbata-bata.
tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Ia mencoba mengarang cerita, namun kebohongannya mudah dibaca oleh raja. Tepat saat itu Abu Nawas maju ke depan. "Ampun tuanku, hamba sudah membuktikan ketidakbersalahan hamba. Dan hamba juga sudah menemukan siapa pengirim surat dari neraka yang sebenarnya." Dengan senyum penuh kemenangan, ia menunjukkan gulungan perkamen yang ia ambil dari tangan Syekh Al-Muadzir. "Surat pertama dari neraka, dan ini surat yang hamba buat untuk memancing Syekh Al-Muadzir." Raja Harun Ar-Rasyid memeriksa kedua gulungan itu. Ia mencium bau belerang yang sama di kedua gulungan dan menyadari bahwa Syekh Al-Muadzirlah pelaku sebenarnya. Raja Harun Ar-Rasyid sangat terkejut dan murka. Ia memerintahkan agar Syekh Al-Muadzir dihukum seberat-beratnya. Abu Nawas yang merasa kasihan melangkah maju. "Ampun tuanku raja, izinkan hamba mengajukan satu permintaan." Raja Harun Ar-Rasyid mengangguk. "Mintalah Abu Nawas, aku akan mengabulkannya." Abu Nawas berlutut lalu berkata, "Ampun tuanku, hamba memohon agar hamba diizinkan pergi ke neraka untuk mengirim surat balasan tuanku raja." Mendengar permintaan itu, semua orang istana termasuk raja tertawa terbahak-bahak. Raja Harun Ar-Rasyid yang sudah kembali gembira berkata, "Abu Nawas, bagaimana mungkin kau bisa pergi ke neraka?" Abu Nawas menjawab, "Dengan izin tuanku, hamba akan pergi dan memberitahu para penghuni neraka bahwa Raja Harun Ar-Rasyid telah memperbaiki semua kebijakannya. Tentu saja, hamba memerlukan bekal untuk perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya ini." Raja Harun Ar-Rasyid yang sudah terhibur setuju. "Baik Abu Nawas, aku akan memberimu bekal yang paling mewah, kuda terbaik, emas, perak, dan makanan termewah. Aku akan menunggu surat balasan darimu." Cerita selanjutnya. Di sudut kedai kopi yang ramai di Baghdad, Abu Nawas termenung sambil menyeruput kopinya. Matanya tertuju pada dua sosok yang duduk tak jauh darinya, Abu Jahil dan Abu Bakhil. Keduanya terkenal seantero Baghdad, bukan karena kebaikan hati, melainkan karena tabiat buruk mereka. Abu Jahil dengan kebodohannya yang tak tertandingi, selalu merasa paling tahu dan merendahkan orang lain. Sementara Abu Bakhil, si pelit yang tak pernah mau mengeluarkan sepeser pun untuk siapapun, bahkan untuk dirinya sendiri. Sudah lama Abu Nawas geram melihat tingkah pola kedua orang itu yang kerap merugikan masyarakat sekitar. Namun tak ada yang berani menentang mereka secara langsung. Hari itu sebuah ide licik mulai bersemi di benak sang pujangga. Ia tersenyum tipis, merencanakan sesuatu yang pasti akan membuat kedua orang sombong dan pelit itu merasakan akibat dari perbuatan mereka. Abu Nawas kemudian memesan sepotong roti kering. Roti yang biasa hanya dimakan oleh orang fakir miskin karena harganya yang sangat murah dan rasanya yang hambar. Ia meletakkan roti itu di meja kecilnya, seolah-olah ia sedang menikmati hidangan mewah. Sesekali ia melirik ke arah Abu Jahil dan Abu Bakhil yang sedang terlibat perdebatan sengit tentang siapa yang paling pintar dan siapa yang paling kaya. "Ah, betapa lezatnya roti ini," gumam Abu Nawas cukup keras sehingga terdengar oleh kedua orang itu. Ia sengaja mengunyah dengan suara keras, seolah-olah setiap gigitannya adalah sebuah kenikmatan surgawi. Abu Jahil dan Abu Bakhil yang mendengar celotehan Abu Nawas menoleh dengan pandangan meremehkan. Mereka merasa jijik melihat Abu Nawas yang menurut mereka hanya seorang pengangguran tak berguna. Setelah beberapa saat, Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri meja Abu Jahil dan Abu Bakhil. Dengan senyum ramah yang dibuat-buat, ia menyapa mereka.
Wahai tuan-tuan yang mulia, saya dengar kalian sedang berdiskusi serius. Bolehkah saya bergabung? Abu Jahil dan Abu Bakhil saling pandang, sedikit terkejut dengan keberanian Abu Nawas. Biasanya orang-orang akan menjauhi mereka. Untuk apa? Apa urusanmu? Tanya Abu Jahil dengan nada meremehkan. Tidak ada, hanya ingin berbagi cerita dan mungkin berbagi kebahagiaan dengan sepotong roti yang luar biasa ini. Jawab Abu Nawas sambil menunjuk roti keringnya dengan bangga. Abu Bakhil langsung mencurigai tawaran tersebut. Takut Abu Nawas akan meminta imbalan. Namun rasa penasaran Abu Jahil menguasai dirinya. Abu Nawas kembali ke mejanya, diikuti oleh tatapan heran Abu Jahil dan Abu Bakhil. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin mengajak kalian bertaruh, kata Abu Nawas sambil menunjuk roti keringnya. Siapa di antara kalian yang bisa membuat saya menangis hanya dengan melihat roti ini, akan saya beri seluruh kekayaan yang saya miliki. Abu Jahil dan Abu Bakhil saling bertatapan. Mata mereka berbinar. Mereka tahu Abu Nawas tidak memiliki kekayaan. Tetapi mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk mempermalukan dan menertawakan Abu Nawas. Mereka membayangkan betapa lucunya melihat Abu Nawas menyerahkan apa yang disebut seluruh kekayaan yang pastilah tidak seberapa. Abu Jahil yang merasa paling pandai maju pertama. Ia mulai mengolok-olok roti kering itu, menyebutnya sampah, tidak layak dimakan, dan bahkan menuduh Abu Nawas telah membuang-buang uang untuk membeli sesuatu yang tidak berguna. Ia berharap kata-kata kasar akan menyentuh hati Abu Nawas dan membuatnya sedih. Namun Abu Nawas hanya tersenyum simpul, tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan sedikit pun. Apakah itu saja? Aku kira kau lebih kreatif, Abu Jahil, ejek Abu Nawas. Abu Jahil merasa malu dan kesal. Kini giliran Abu Bakhil. Ia mencoba pendekatan lain. Ia mulai mengeluh tentang betapa mahalnya harga makanan di pasar, betapa sulitnya mencari nafkah, dan betapa borosnya orang-orang yang membeli roti kering. Ia bahkan mengklaim bahwa roti itu seharusnya diberikan kepada orang miskin daripada dimakan oleh Abu Nawas. Ia berpikir bahwa penderitaan dan keluhan akan membuat Abu Nawas menangis. Tapi sekali lagi Abu Nawas hanya tersenyum. Kalian berdua gagal, katanya dengan tenang. Sekarang giliranku. Kalian yang akan menangis hanya karena melihat roti ini. Jika kalian tak bisa, maka kalian harus melakukan apapun yang kuperintahkan. Abu Jahil dan Abu Bakhil tertawa terbahak-bahak, menganggap itu lelucon. Mereka yakin tidak akan ada yang bisa membuat mereka menangis hanya karena sepotong roti. Baiklah, aku setuju, kata Abu Jahil dengan sombong. Aku juga, sahut Abu Bakhil. Yakin tak ada kerugian baginya. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Abu Nawas. Abu Nawas mengambil sepotong roti kering itu, memegangnya dengan hati-hati. Ia lalu menatap Abu Jahil dan Abu Bakhil dengan pandangan serius. Wahai tuan-tuan, pernahkah kalian merasakan kelaparan yang begitu hebat hingga sepotong roti kering ini terasa seperti harta karun yang paling berharga? Tanyanya dengan suara pelan namun penuh makna. Abu Jahil dan Abu Bakhil terdiam. Mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan dan tidak pernah kekurangan, mendadak merasa terdesak oleh pertanyaan itu. Mereka mencoba mengingat, namun tidak ada satupun pengalaman kelaparan yang pernah mereka alami. Bahkan mereka tidak pernah peduli dengan kelaparan orang lain. Bayangkan, lanjut Abu Nawas, seorang ibu miskin yang seharian bekerja keras namun tak punya apa-apa untuk memberi makan anak-anaknya yang kelaparan. Bayangkan air mata anak-anak yang menahan lapar dan betapa berharganya sepotong roti kering ini bagi mereka. Abu Nawas melanjutkan ceritanya.
Ia berbicara tentang penderitaan orang-orang miskin di Baghdad, tentang anak-anak yatim piatu yang mencari makanan di tempat sampah, dan tentang para janda yang tidak memiliki apa-apa selain harapan. Abu Jahil dan Abu Bahil mulai merasa tidak nyaman. Kata-kata Abu Nawas menembus pertahanan kesombongan dan kekikiran mereka. Mereka tidak bisa membantah kenyataan pahit yang disampaikan Abu Nawas. Karena penderitaan itu memang nyata di sekitar mereka. Hanya saja selama ini mereka memilih untuk tutup mata. Tiba-tiba air mata mulai mengalir di pipi Abu Jahil. Ia teringat betapa seringnya ia membuang makanan. Betapa seringnya ia meremehkan orang miskin. Abu Bahil pun tak bisa menahan diri. Ia mulai terisak, teringat betapa pelitnya ia selama ini. Betapa seringnya ia menolak untuk membantu sesama, padahal ia memiliki harta berlimpah. Mereka menangis, bukan karena roti itu sendiri, melainkan karena rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam atas perbuatan mereka. Abu Nawas tersenyum puas. Kalian telah menangis, katanya lembut. Janji adalah janji. Mulai hari ini, gunakan sebagian harta dan kepandaian kalian untuk membantu mereka yang membutuhkan. Buktikan bahwa kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik. Sejak hari itu, Abu Jahil dan Abu Bakhil memang menjadi sedikit lebih dermawan dan tidak lagi begitu sombong, meskipun sesekali sifat lama mereka masih muncul. Namun setidaknya sepotong roti kering telah membuka mata hati mereka berkat kecerdikan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Di seluruh penjuru Baghdad, dari pasar yang riuh hingga istana yang megah, nama Abu Nawas adalah jaminan tawa dan decak kagum. Dia bukan lagi orang asing. Sebaliknya, ia adalah sang pujangga istana yang paling dicari, pelawak yang paling digandrungi, dan penasehat tidak resmi yang selalu berhasil membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas, bahkan dalam situasi paling pelik. Semua orang mengenalnya, semua orang mencintainya, dan setiap perkataannya adalah hiburan yang dinanti. Namun, di balik setiap lelucon dan sair jenakanya, ada sorot mata yang kadang memancarkan keseriusan tak biasa, bahkan sedikit melankolis. Beberapa orang mendekat, termasuk Wazir Agung Ja'far, kadang menangkap keganjilan itu. Abu Nawas selalu tampak terlalu bijaksana, terlalu tenang, terlalu tak terpengaruh oleh kemewahan atau ketenaran. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari dirinya yang dia sembunyikan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang paling sering berinteraksi dengan Abu Nawas adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan ini. Ia melihat bagaimana Abu Nawas dapat berbicara dengan fasih tentang filsafat Yunani dan strategi militer Persia. Topik-topik yang mustahil dikuasai oleh seorang yang hanya dikenal sebagai pujangga dari jalanan. Terlebih lagi Abu Nawas memiliki keanggunan dan cara bicara yang terlalu halus untuk sekedar seorang seniman rakyat. Ja'far, ujar Khalifah suatu malam kepada wazirnya, apakah kau tidak merasa ada yang aneh dengan Abu Nawas? Kecerdasannya melampaui batas, dan ada semacam rahasia yang ia sembunyikan di balik setiap tawanya. Aku merasa ia bukan sekadar Abu Nawas yang kita kenal. Ja'far mengangguk setuju. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang sama. Khalifah kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak ingin menginterogasi Abu Nawas secara langsung karena takut merusak hubungan baik mereka. Sebagai gantinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan Ja'far untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Abu Nawas di perpustakaan istana dengan dalil membahas proyek puisi baru. Kali ini Ja'far perintah Khalifah, aku ingin kau mengamatinya lebih dalam, pancing dia dengan topik-topik yang mungkin membangkitkan masa lalunya. Jangan menekan
tapi perhatikan setiap reaksi kecilnya. Aku yakin ada kisah besar yang ia sembunyikan. Ja'far mengangguk. Tugas ini terasa lebih seperti misi intelijen daripada urusan kesenian. Di perpustakaan yang remang, hanya diterangi lentera minyak, Ja'far dan Abu Nawas duduk berhadapan. Ja'far memulai percakapan tentang syair-syair lama, lalu secara halus menyerahkannya ke kisah-kisah tentang kepemimpinan yang adil, kesulitan dalam mengambil keputusan besar, dan beban mahkota. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan komentar cerdas dan membuat Ja'far semakin bingung. Betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin besar, bukan, Abu Nawas? Pancing Ja'far mengamati ekspresi Abu Nawas. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak harapan, dan seringkali terlalu banyak bahaya. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Setiap takdir memiliki bebannya sendiri, yang mulia wazir. Baik khalifah maupun rakyat jelata sama-sama memikulnya. Yang membedakan hanya cara kita memikulnya. Ja'far merasa ia belum cukup dekat. Ia kemudian mengajukan sebuah teka-teki. Bukan teka-teki jenaka seperti yang biasa Abu Nawas jawab, melainkan sebuah teka-teki yang mengandung simbiosis tinggi tentang kebijaksanaan sejati, kekuasaan yang tak terlihat, dan otoritas tanpa mahkota. Apa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, mengeringkan lautan, dan membangun kota, namun tidak memiliki tangan, kaki, ataupun tahta, tanya Ja'far. Abu Nawas terdiam cukup lama, tidak seperti biasa. Ia tidak langsung menjawab dengan kelakar. Kerutan muncul di dahinya, seolah teka-teki itu menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Ja'far melihatnya, dan dalam keheningan itu, ia merasa semakin yakin bahwa teka-teki itu telah menyentuh inti rahasia Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengangkat kepalanya. Yang mulia wazir, katanya pelan. Jawabannya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia, memimpin bangsa, dan mengatasi rintangan. Meskipun ia tidak berwujud fisik, ia adalah kekuasaan yang sejati, yang bahkan melebihi tahta. Jawaban itu membuat Ja'far terperangah. Bukan hanya jawaban yang tepat, tetapi cara Abu Nawas mengucapkannya dengan nada yang penuh makna tersembunyi, seolah ia berbicara tentang esensi dirinya sendiri. Ada getaran emosi yang tak kentara dalam suaranya. Ja'far tahu ia telah menemukan sesuatu yang besar. Jawaban itu bukan sekedar teka-teki, itu adalah pengakuan samar akan kedalaman pemikirannya. Ja'far segera melaporkan hasil pertemuannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia menceritakan setiap detail, dari sorot mata Abu Nawas yang serius hingga jawaban teka-teki yang penuh makna ganda tentang kebijaksanaan. Khalifah mendengarkan dengan seksama, alisnya terangkat karena terkejut. Jadi, firasatku benar, gumamnya. Ia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke hadapannya, bukan dalam suasana formal, melainkan dalam pertemuan pribadi di taman istana yang tenang. Abu Nawas, kata Khalifah dengan suara lembut, aku telah mengagumi kecerdasan dan kesetiaanmu. Namun aku merasa ada bagian darimu yang belum pernah kau tunjukkan padaku. Apakah ada rahasia yang begitu besar hingga kau harus menyembunyikannya dari sahabatmu? Abu Nawas menunduk. Kejenakaannya sirna. Hanya ada raut lelah dan kesedihan di wajahnya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berucap pelan. Yang mulia Khalifah, hamba memang bukan dari garis keturunan bangsawan, pun bukan mewarisi tahta dari negeri manapun. Identitas asli hamba yang sesungguhnya adalah seorang pengamat, seorang yang memilih untuk hidup di tengah keramaian, mengamati setiap sudut kehidupan, dan memahami manusia dari berbagai sisi. Hamba menyadari, lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar namun tegas,
bahwa kebenaran dan kebijaksanaan seringkali sulit diterima jika datang dari seorang guru atau filsuf yang terlalu serius. Oleh karena itu, hamba memilih pesona sebagai seorang pujangga jenaka, melontarkan kebenaran dalam balutan tawa, agar hati dan pikiran orang dapat menerimanya tanpa perlawanan. Hamba menyembunyikan identitas ini agar hamba bisa bergerak bebas, mengamati tanpa dihakimi, dan berbicara tanpa beban ekspektasi. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam lama, mencerna setiap kata. Kemudian senyum perlahan merekah di wajahnya. Ia bangkit dan mendekati Abu Nawas. Ia menepuk pundak sang pujangga. "Abu Nawas," katanya dengan suara mantap, "kau memang bukan pangeran dalam darah, namun kau adalah pangeran dalam kebijaksanaan. Kau telah membuktikan bahwa akal dan kebenaran adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun tahta. Aku bangga memiliki seorang sahabat dan penasehat sepertimu." Sejak hari itu, Khalifah Harun ar-Rasyid semakin menghargai Abu Nawas, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Abu Nawas tetaplah sang pujangga Baghdad yang terkenal. Kini ia merasa lebih bebas. Namun, ia tahu bahwa khalifahnya memahami dan menghargai identitas asli dirinya. Seorang yang memiliki kebijaksanaan melebihi raja sekalipun, namun memilih untuk menyampaikannya melalui tawa dan lelucon. Dan tawa Khalifah Harun ar-Rasyid tak pernah lagi semurni saat ia tertawa karena cerita-cerita dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Di sudut kedai kopi yang ramai di Baghdad, Abu Nawas termenung sambil menyeruput kopinya. Matanya tertuju pada dua sosok yang duduk tak jauh darinya, Abu Jahil dan Abu Bakhil. Keduanya terkenal seantero Baghdad, bukan karena kebaikan hati, melainkan karena tabiat buruk mereka. Abu Jahil dengan kebodohannya yang tak tertandingi, selalu merasa paling tahu dan merendahkan orang lain. Sementara Abu Bakhil, si pelit yang tak pernah mau mengeluarkan sepeser pun untuk siapapun, bahkan untuk dirinya sendiri. Sudah lama Abu Nawas geram melihat tingkah pola kedua orang itu yang kerap merugikan masyarakat sekitar. Namun tak ada yang berani menentang mereka secara langsung. Hari itu sebuah ide licik mulai bersemi di benak sang pujangga. Ia tersenyum tipis, merencanakan sesuatu yang pasti akan membuat kedua orang sombong dan pelit itu merasakan akibat dari perbuatan mereka. Abu Nawas kemudian memesan sepotong roti kering. Roti yang biasa hanya dimakan oleh orang fakir miskin karena harganya yang sangat murah dan rasanya yang hambar. Ia meletakkan roti itu di meja kecilnya, seolah-olah ia sedang menikmati hidangan mewah. Sesekali ia melirik ke arah Abu Jahil dan Abu Bakhil yang sedang terlibat perdebatan sengit tentang siapa yang paling pintar dan siapa yang paling kaya. "Ah, betapa lezatnya roti ini," gumam Abu Nawas cukup keras sehingga terdengar oleh kedua orang itu. Ia sengaja mengunyah dengan suara keras, seolah-olah setiap gigitannya adalah sebuah kenikmatan surgawi. Abu Jahil dan Abu Bakhil yang mendengar celotehan Abu Nawas menoleh dengan pandangan meremehkan. Mereka merasa jijik melihat Abu Nawas yang menurut mereka hanya seorang pengangguran tak berguna. Setelah beberapa saat, Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri meja Abu Jahil dan Abu Bakhil. Dengan senyum ramah yang dibuat-buat, ia menyapa mereka. "Wahai tuan-tuan yang mulia, saya dengar kalian sedang berdiskusi serius. Bolehkah saya bergabung?" Abu Jahil dan Abu Bakhil saling pandang, sedikit terkejut dengan keberanian Abu Nawas. Biasanya orang-orang akan menjauhi mereka. "Untuk apa? Apa urusanmu?"
Tanya Abu Jahil dengan nada meremehkan. Tidak ada, hanya ingin berbagi cerita dan mungkin berbagi kebahagiaan dengan sepotong roti yang luar biasa ini. Jawab Abu Nawas sambil menunjuk roti keringnya dengan bangga. Abu Bakhil langsung mencurigai tawaran tersebut. Takut Abu Nawas akan meminta imbalan. Namun rasa penasaran Abu Jahil menguasai dirinya. Abu Nawas kembali ke mejanya, diikuti oleh tatapan heran Abu Jahil dan Abu Bakhil. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin mengajak kalian bertaruh, kata Abu Nawas sambil menunjuk roti keringnya. Siapa di antara kalian yang bisa membuat saya menangis hanya dengan melihat roti ini, akan saya beri seluruh kekayaan yang saya miliki. Abu Jahil dan Abu Bakhil saling bertatapan. Mata mereka berbinar. Mereka tahu Abu Nawas tidak memiliki kekayaan. Tetapi mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk mempermalukan dan menertawakan Abu Nawas. Mereka membayangkan betapa lucunya melihat Abu Nawas menyerahkan apa yang disebut seluruh kekayaan yang pastilah tidak seberapa. Abu Jahil yang merasa paling pandai maju pertama. Ia mulai mengolok-olok roti kering itu, menyebutnya sampah, tidak layak dimakan, dan bahkan menuduh Abu Nawas telah membuang-buang uang untuk membeli sesuatu yang tidak berguna. Ia berharap kata-kata kasar akan menyentuh hati Abu Nawas dan membuatnya sedih. Namun Abu Nawas hanya tersenyum simpul, tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan sedikit pun. Apakah itu saja? Aku kira kau lebih kreatif, Abu Jahil, ejek Abu Nawas. Abu Jahil merasa malu dan kesal. Kini giliran Abu Bakhil. Ia mencoba pendekatan lain. Ia mulai mengeluh tentang betapa mahalnya harga makanan di pasar, betapa sulitnya mencari nafkah, dan betapa borosnya orang-orang yang membeli roti kering. Ia bahkan mengklaim bahwa roti itu seharusnya diberikan kepada orang miskin daripada dimakan oleh Abu Nawas. Ia berpikir bahwa penderitaan dan keluhan akan membuat Abu Nawas menangis. Tapi sekali lagi Abu Nawas hanya tersenyum. Kalian berdua gagal, katanya dengan tenang. Sekarang giliranku. Kalian yang akan menangis hanya karena melihat roti ini. Jika kalian tak bisa, maka kalian harus melakukan apapun yang kuperintahkan. Abu Jahil dan Abu Bakhil tertawa terbahak-bahak, menganggap itu lelucon. Mereka yakin tidak akan ada yang bisa membuat mereka menangis hanya karena sepotong roti. Baiklah, aku setuju, kata Abu Jahil dengan sombong. Aku juga, sahut Abu Bakhil. Yakin tak ada kerugian baginya. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Abu Nawas. Abu Nawas mengambil sepotong roti kering itu, memegangnya dengan hati-hati. Ia lalu menatap Abu Jahil dan Abu Bakhil dengan pandangan serius. Wahai tuan-tuan, pernahkah kalian merasakan kelaparan yang begitu hebat hingga sepotong roti kering ini terasa seperti harta karun yang paling berharga? Tanyanya dengan suara pelan namun penuh makna. Abu Jahil dan Abu Bakhil terdiam. Mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan dan tidak pernah kekurangan, mendadak merasa terdesak oleh pertanyaan itu. Mereka mencoba mengingat, namun tidak ada satupun pengalaman kelaparan yang pernah mereka alami. Bahkan mereka tidak pernah peduli dengan kelaparan orang lain. Bayangkan, lanjut Abu Nawas, seorang ibu miskin yang seharian bekerja keras namun tak punya apa-apa untuk memberi makan anak-anaknya yang kelaparan. Bayangkan air mata anak-anak yang menahan lapar dan betapa berharganya sepotong roti kering ini bagi mereka. Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Ia berbicara tentang penderitaan orang-orang miskin di Baghdad, tentang anak-anak yatim piatu yang mencari makanan di tempat sampah, dan tentang para janda yang tidak memiliki apa-apa selain harapan. Abu Jahil dan Abu Bakhil mulai merasa tidak nyaman. Kata-kata Abu Nawas menembus pertahanan kesombongan dan kekikiran mereka.
Mereka tidak bisa membantah kenyataan pahit yang disampaikan Abu Nawas. Karena penderitaan itu memang nyata di sekitar mereka. Hanya saja selama ini mereka memilih untuk tutup mata. Tiba-tiba air mata mulai mengalir di pipi Abu Jahil. Ia teringat betapa seringnya ia membuang makanan. Betapa seringnya ia meremehkan orang miskin. Abu Bahil pun tak bisa menahan diri. Ia mulai terisak, teringat betapa pelitnya ia selama ini. Betapa seringnya ia menolak untuk membantu sesama, padahal ia memiliki harta berlimpah. Mereka menangis, bukan karena roti itu sendiri, melainkan karena rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam atas perbuatan mereka. Abu Nawas tersenyum puas. "Kalian telah menangis," katanya lembut. "Janji adalah janji. Mulai hari ini, gunakan sebagian harta dan kepandaian kalian untuk membantu mereka yang membutuhkan. Buktikan bahwa kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik." Sejak hari itu, Abu Jahil dan Abu Bakhil memang menjadi sedikit lebih dermawan dan tidak lagi begitu sombong, meskipun sesekali sifat lama mereka masih muncul. Namun setidaknya sepotong roti kering telah membuka mata hati mereka berkat kecerdikan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Di sebuah warung kopi di pasar utama Baghdad, suasana riuh redah seperti biasa. Aroma rempah-rempah yang hangat berbaur dengan tawa dan obrolan para pedagang. Di salah satu sudut terlihat Abu Jahil, seorang saudagar kaya raya yang terkenal congkak, sedang duduk di antara para pengikutnya. Ia mengenakan jubah sutra mahal dan cincin permata yang berkilauan, sengaja memamerkan kekayaannya. Dengan suara lantang, ia mengklaim bahwa ia bisa menaklukkan segala hal, bahkan hal-hal yang tidak terlihat. Para pengikutnya mengangguk-angguk setuju, mengamini setiap perkataannya. Tak jauh dari situ, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi dan mendengarkan celotehan para pedagang memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tahu betul keangkuhan adalah penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan pelajaran yang tak terduga. Sebuah ide jenaka muncul di benaknya. Sebuah cara untuk menguji keangkuhan Abu Jahil dengan tugas yang mustahil. Ia berdiri, menghampiri kerumunan Abu Jahil dengan langkah santai, seolah tak ada beban. "Wahai saudagar kaya, aku dengar kau mampu menaklukkan segala hal," sapa Abu Nawas dengan nada ramah. "Tapi bisakah kau menaklukkan hal yang mustahil?" Abu Jahil mendongak dengan wajah meremehkan. "Tidak ada yang mustahil bagiku, Abu Nawas. Katakan saja apa maumu?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum, matanya memancarkan kecerdasan yang licik. Ia mendekat, berbisik pelan ke telinga Abu Jahil. "Aku ingin engkau mengukur angin, wahai saudagar." Para pengikut Abu Jahil saling pandang, bingung. Mengukur angin itu adalah hal yang tak masuk akal. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak, menganggap permintaan itu sebagai lelucon bodoh. "Mengukur angin? Hah, mudah sekali. Aku akan membelikanmu jubah dan karpet paling mewah jika kau berhasil," balasnya dengan nada bangga. Abu Nawas membalas tawanya. "Tentu, tapi ada syaratnya. Engkau harus mengukur angin saat musim panas tiba, di tengah gurun pasir. Dan kau harus membawa bukti yang bisa dilihat oleh semua orang, bukan sekedar kata-kata," jawabnya santai. Abu Jahil terdiam, merasa tertantang. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja terperosok ke dalam perangkap yang dibuat oleh kecerdasan Abu Nawas. Malam itu Abu Jahil tidak bisa tidur. Permintaan Abu Nawas terus berputar di kepalanya. Ia meminta para ahli dan ilmuwan untuk datang ke istananya, mencari cara untuk mengukur angin. Mereka semua hanya bisa menggelengkan kepala, mengatakan bahwa angin tidak memiliki wujud,
tidak bisa dipegang apalagi diukur. Abu Jahil marah besar. Ia menganggap para ahli itu tidak becus dan membuang mereka semua. Keangkuhannya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada hal yang tidak bisa ia lakukan. Di sisi lain, Abu Nawas duduk tenang di halaman rumahnya, memandangi bintang. Ia tahu Abu Jahil sedang bingung. Ia tahu bahwa keangkuhan yang besar akan membuat seorang mengambil langkah-langkah bodoh. Abu Nawas hanya perlu bersabar dan menunggu. Ia yakin pada akhirnya Abu Jahil akan menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak bisa membeli segalanya, terutama akal sehat dan kerendahan hati. Ketika musim panas tiba, seperti yang telah ditentukan oleh Abu Nawas, Abu Jahil bersiap untuk melakukan perjalanannya. Ia memperkerjakan sepasukan kuli untuk membawa peralatan yang aneh-aneh. Ada jaring raksasa yang dibuat dari sutra, bejana-bejana besar, bahkan ada juga semacam keranjang raksasa yang terbuat dari rotan. Semua peralatan ini dibuat atas perintahnya, dengan harapan salah satunya bisa digunakan untuk menangkap angin. Dengan arak-arakan yang megah, Abu Jahil dan pasukannya berangkat menuju gurun pasir. Disaksikan oleh penduduk Baghdad yang berbisik-bisik dan tawa geli. Di tengah perjalanan, terik matahari membuat para kuli kelelahan. Mereka mencoba menangkap angin menggunakan jaring, namun hasilnya nihil. Jaring itu hanya berkibar-kibar kosong. Mereka mencoba mengumpulkan angin ke dalam bejana, namun bejana itu tetap kosong. Angin hanya terasa sesaat dan kemudian hilang. Frustasi, Abu Jahil memarahi para kuli dan memerintahkan mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Ia menolak untuk menyerah karena harga dirinya dipertaruhkan. Ia ingin membuktikan kepada Abu Nawas bahwa ia benar-benar bisa menaklukkan hal yang tak kasat mata. Di tengah gurun pasir yang luas, rombongan Abu Jahil bertemu dengan sekelompok suku Badui yang sedang berteduh di bawah tenda. Kepala suku Badui yang bijaksana, Syekh Hamdan, merasa kasihan melihat kebodohan-kebodohan Abu Jahil. Ia menghampiri Abu Jahil dan bertanya, "Wahai saudagar, apa gerangan yang kau cari di tengah gurun ini?" Dengan angkuh, Abu Jahil menjelaskan misinya untuk mengukur angin. Syekh Hamdan tersenyum, senyum penuh kebijaksanaan. Ia memanggil salah seorang anaknya dan berkata, "Nak, tolong ambilkan ukuran angin untuk saudagar ini." Anak Badui itu mengangguk. Ia kemudian mengambil selembar kain yang tipis dan meletakkannya di atas bejana. Ia meniup kain itu dengan pelan, lalu meniupkan dengan kencang, dan kain itu bergerak-gerak sesuai dengan hembusan napasnya. "Angin tidak bisa diukur, wahai saudagar," kata Syekh Hamdan. "Angin hanya bisa dirasakan. Ia adalah anugerah dari Allah yang bergerak sesuai kehendaknya. Kau tidak bisa menangkapnya, apalagi menukarnya." Abu Jahil terdiam, tapi ia tetap tidak mau menyerah. Ia menganggap Syekh Hamdan hanyalah seorang badui bodoh yang tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, cuaca berubah drastis. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Badai pasir besar datang menjelang, membuat rombongan Abu Jahil panik. Badai itu begitu kuat, sehingga membuat barang bawaan mereka berhamburan. Jaring-jaring sutra yang mahal robek, bejana-bejana pecah, karpet-karpet mewah terhempas jauh. Para kuli berteriak ketakutan. Mereka berlindung di balik batu-batu besar. Sementara Abu Jahil hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan kekayaan dan keangkuhannya dihempaskan oleh kekuatan alam yang tak terlihat. Ketika badai mereda, Abu Jahil melihat sekeliling. Ia menemukan dirinya sendirian. Semua barangnya hilang dan para kulinya entah kemana. Tubuhnya penuh dengan pasir. Ia merasa lemah dan putus asa. Saat itulah ia mulai merenung. Ia mengingat kata-kata Syekh Hamdan dan perkataan Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dikuasai, dibeli atau diukur dengan uang dan kekuasaan.
Setelah 3 hari berjalan tanpa tujuan, Abu Jahil ditemukan oleh beberapa pedagang yang sedang melewati gurun. Ia kembali ke Baghdad dalam keadaan yang memprihatinkan, tanpa jubah sutra, tanpa cincin permata, dan tanpa pasukan kuli. Ia berjalan tertunduk malu dan merasa sangat bodoh. Penduduk Baghdad yang melihatnya terkejut, namun mereka tidak menertawakannya. Mereka justru merasa kasihan melihat saudagar sombong itu kini menjadi begitu rendah hati. Sesampainya di warung kopi, tempat di mana tantangan itu dimulai, Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang duduk tenang sambil menyeruput kopi. Ia menghampiri Abu Nawas dengan kepala tertunduk. "Abu Nawas," panggilnya dengan suara pelan. "Aku datang untuk mengakui kekalahanku. Aku tidak bisa mengukur angin. Engkau benar, kekuasaanku tidak bisa menguasai kekuatan alam." Abu Nawas tersenyum hangat, mengisyaratkan Abu Jahil untuk duduk. Abu Jahil menceritakan semua kejadian di gurun pasir, tentang betapa bodohnya ia mencoba menenangkan angin, dan bagaimana badai pasir menghancurkan semua keangkuhannya. "Aku telah kehilangan segalanya, Abu Nawas," ucapnya pilu. "Tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, sebuah pelajaran. Aku sadar ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan dan tidak bisa diukur dengan kekuasaan." Abu Nawas menepuk pundaknya dengan lembut. "Itulah yang ingin aku ajarkan padamu, wahai saudaraku. Keangkuhan adalah penjara dan kerendahan hati adalah kuncinya." Para penduduk yang berada di warung kopi mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Mereka kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan perubahan hati Abu Jahil. Abu Jahil kemudian berdiri dan dengan suara lantang ia meminta maaf kepada semua orang atas segala kesombongan di masa lalu. Ia bersumpah untuk menjadi orang yang lebih baik dan menggunakan kekayaan untuk membantu orang lain. Sejak hari itu, Abu Jahil menjadi orang yang berbeda. Ia menjual sisa kekayaannya dan menggunakannya untuk membangun sumur-sumur bagi masyarakat miskin di pinggir kota. Ia juga membangun sekolah dan mendanai pendidikan anak-anak yatim. Ia tidak lagi pamer. Ia lebih suka menggunakan pakaian sederhana dan bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang status sosial. Ia sering terlihat duduk di samping Abu Nawas, tertawa dan bercerita di warung kopi yang sama, mengenang masa lalu yang penuh keangkuhan. Cerita selanjutnya. Alkisah di kota Baghdad yang ramai, terik matahari siang menyorot tajam. Abu Nawas yang sedang asik menyeruput kopi sambil melihat lalu lalang orang didatangi oleh seorang pedagang kain yang sombong. Pedagang itu yang terkenal kaya raya namun kurang cerdas. Datang dengan wajah pongah seolah baru saja memenangkan perang. Ia menantang Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kudengar engkau adalah orang pintar di Baghdad. Mari kita adu kepintaran. Aku akan memberimu satu tantangan yang paling mustahil. Ukurlah bayanganmu sendiri sambil berjalan. Jika kau gagal, maka engkau harus mencium kakiku di depan seluruh pasar." Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu betul ini bukan tantangan biasa, melainkan jebakan untuk mempermalukannya. Bayangan adalah sesuatu yang terus bergerak dan berubah ukuran. Mustahil diukur dengan cara yang diminta. Namun Abu Nawas menerima tantangan itu dengan syarat. Jika ia berhasil, maka pedagang sombong itu harus menghadiahkannya sepotong kain sutra termahal miliknya. Pedagang itu tertawa terbahak-bahak, merasa yakin Abu Nawas akan jatuh dalam perangkapnya. Seluruh pasar pun menanti-nanti pertunjukan yang akan terjadi esok hari. Keesokan paginya matahari mulai naik dan kerumunan orang berkumpul di lapangan utama. Pedagang kain itu membawa gulungan kain sutra yang sangat mahal, siap untuk mengolok-olok Abu Nawas. Namun Abu Nawas datang dengan perlengkapan yang sangat aneh. Bukannya membawa meteran atau tali pengukur, ia membawa sebuah tongkat panjang,
1 kendi berisi air, dan sebutir telur ayam rebus. Kerumunan berbisik-bisik, bingung dengan tingkahnya. Pedagang itu mengejek, "Apa kau akan mengukur bayangan dengan telur rebus, Abu Nawas?" Abu Nawas mengabaikan ejekan itu. Ia meletakkan telur rebus di bawah pohon, lalu mulai mengelilinginya dengan tongkat. Ia mencatat sesuatu di atas pasir dengan ujung tongkatnya, lalu meminum sedikit air dari kendi. Kerumunan semakin bingung dan mulai menertawakannya. Bahkan beberapa orang mulai berteriak, "Abu Nawas gila. Bagaimana mungkin ia mengukur bayangan sambil berjalan jika ia hanya berputar-putar di satu tempat?" Pedagang itu pun merasa sudah menang, siap untuk menuntut Abu Nawas mencium kakinya. Saat semua orang berpikir ia sudah kalah, Abu Nawas tiba-tiba berdiri tegak di bawah pohon. Matahari sudah cukup tinggi dan bayangan pohon serta bayangan dirinya menyatu. Dengan cepat ia mengeluarkan telur rebus yang sudah ia letakkan tadi. "Wahai seluruh warga Baghdad," seru Abu Nawas, "bayangan ini telah lari kemana-mana dan mustahil diukur sambil berjalan. Namun bayangan yang satu ini sudah aku kurung di bawah telur rebus ini." Ia kemudian menunjuk bayangan pohon yang kini berada persis di bawah telur rebus yang ia letakkan. "Bayangan ini sudah aku jebak dan aku ukur. Bukan saat ia berjalan dan berlari, melainkan saat ia sedang bersembunyi." Pedagang itu terperangah. Ia tidak bisa membantah. Abu Nawas telah memenuhi syaratnya dengan akal cerdik, bukan dengan cara yang diminta secara harfiah. Ia tidak mengukur bayangan dirinya sambil berjalan, melainkan bayangan pohon yang sedang diam dan terperangkap di satu titik. Ia telah memenangkan tantangan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Pedagang itu hanya bisa terdiam, malu dan tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya menyerahkan kain sutra termahalnya kepada Abu Nawas. Mendengar kecerdasan Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang bosan memanggilnya ke istana. Sang Khalifah tersenyum, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar akalmu sangat tajam. Namun kali ini aku akan memberimu tantangan yang lebih sulit. Ukurlah panjang bayangan istanaku dari pagi hingga sore hari. Jika kau berhasil, aku akan memberimu sekarung penuh koin emas. Tetapi jika gagal, kau harus membersihkan kandang kudaku selama sebulan." Abu Nawas memikirkan tantangan itu. Mengukur bayangan istana yang terus berubah sepanjang hari adalah pekerjaan yang mustahil. Ia tidak bisa terus-menerus mengikuti bayangan yang memanjang dan memendek. Ia tidak gentar. Ia menerima tantangan itu dan meminta satu syarat. Ia izinkan membawa 2 muridnya untuk membantunya. Dengan jaminan mereka akan mengikuti setiap perintahnya tanpa bertanya. Khalifah setuju, geli dengan ide Abu Nawas. Keesokan paginya di halaman istana yang luas, Abu Nawas dan 2 muridnya mulai bekerja. Alih-alih membawa alat ukur, Abu Nawas malah menyuruh kedua muridnya untuk berbaring di tanah. Murid pertama disuruh berbaring sejajar dengan bayangan istana. Sementara murid kedua disuruh berbaring persis di ujung bayangan. Abu Nawas kemudian mulai berteriak-teriak, "Hai, bayangan itu lari lagi. Cepat, kejar." Kedua muridnya pun dengan wajah bingung harus berdiri dan berlari-lari mengejar ujung bayangan istana yang terus bergeser. Sepanjang hari pemandangan aneh itu terjadi. Abu Nawas berjalan santai di belakang kedua muridnya, sambil sesekali berteriak perintah yang tidak jelas. Para pengawal dan pelayan istana terheran-heran. "Apa yang mereka lakukan?" bisik seorang pengawal. "Apakah Abu Nawas sudah gila? Ia tidak mengukur bayangan, ia justru menyuruh 2 orang untuk mengejar bayangan yang terus bergerak." Khalifah yang mengamati dari jendela istana tersenyum geli. Ia mengira Abu Nawas telah menyerah dan hanya bermain-main. Saat matahari hampir tenggelam dan bayangan istana terbentang sangat panjang, Abu Nawas menghentikan kedua muridnya. Ia menunjuk ke bayangan itu. "Wahai Khalifah," serunya,
Tantanganmu adalah mengukur panjang bayangan ini dari pagi hingga sore hari. Aku tidak mengukur bayangan yang terus berubah, melainkan aku telah mengukurnya setiap titiknya. Abu Nawas kemudian menjelaskan, ketika bayangan itu berada di sini, saya telah mengukurnya dengan murid saya. Ketika ia bergeser ke sana, saya mengukurnya lagi. Panjang total dari pagi hingga sore adalah jumlah dari semua bayangan yang pernah ada. Abu Nawas telah memecahkan masalah ini dengan cara yang tidak biasa. Ia mengukur jumlah dari bayangan, bukan satu bayangan utuhnya. Khalifah yang terpukau dengan kecerdikan ini tidak bisa membantah. Jawaban itu benar dan logis, meskipun cara yang digunakan sangat absurd. Khalifah pun tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan pelayannya untuk segera membawakan sekarung penuh koin emas kepada Abu Nawas. Ia telah berhasil lagi.